Masih di News Siang pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali menghadiri rangkaian utama KTT ke-48 ASEAN. Dalam pertemuan kali ini, pimpinan negara ASEAN membahas sejumlah isu global, salah satunya dampak krisis perang di Timur Tengah. Presiden Prabowo tiba di lokasi pertemuan yang berada di Cebu, Filipina dengan mobil maung. Hari ini, Prabowo menghadiri puncak acara KTT ke-48 ASEAN. Salah satu agendanya adalah rapat pleno bersama 10 kepala negara ASEAN lainnya. Sejumlah masalah dunia menjadi pembahasan, diantaranya isu ketahanan energi hingga dampak krisis perang di Timur Tengah. Tema pertemuan kali ini adalah Navigating Our Future Together. Kementerian ESDM masih mengkaji pengembangan CNG untuk tabung 3 kg agar bisa digunakan masyarakat rumah tangga sebagai pengganti LPG subsidi 3 kg. Lalu sebenarnya apa perbedaan CNG dan LPG? Berikut informasinya. CNG berbentuk gas bertekanan tinggi dan harus disimpan dalam tabung khusus, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair. Untuk komposisi, CNG didominasi metana dari gas alam, sementara untuk LPG komposisinya campuran propana dan butana. Kemudian asal sumber CNG dari gas alam domestik, sementara LPG dari hasil penyulingan minyak bumi. Lalu untuk harga, CNG diklaim 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG, sementara LPG lebih mahal karena bergantung pada impor. Dan untuk dampak terhadap lingkungan, pembakaran CNG lebih bersih dan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Sementara LPG menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding CNG. Menteri Sosial Saifullah Yusuf temui pimpinan KPK untuk berdiskusi terkait pengadaan barang-barang untuk siswa sekolah rakyat. Gus Ipul juga memberikan klarifikasi terkait foto yang viral bersama Gubernur Jawa Timur saat memakaikan sepatu ke para siswa sekolah rakyat. Oke, Gus. Ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi KPK untuk berdiskusi dengan KPK mengenai pengadaan barang dan jasa pada program sekolah rakyat. Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyebut pihaknya mendapat banyak saran dan masukan dari KPK untuk menghindari kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa di program sekolah rakyat. Gus Ipul juga mengklarifikasi foto yang viral bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang memakaikan sepatu kepada para siswa sekolah rakyat. Foto tersebut viral setelah disebut-sebut memakan anggaran untuk pengadaan sepatu sekolah rakyat tahun 2025 mencapai 27 miliar rupiah. Ya, itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025. Sementara yang tahun 2006 ini masih dalam perencanaan. Itu dulu, yang pertama itu. Yang kedua, saya untuk merek terus terang saya nggak hafal. Tetapi saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial. Untuk yang di Kementerian Sosial tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis. Ada yang untuk PDL, itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis. Untuk mereknya saya terus terang nggak ingat, nggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat.
Kloter BTH-14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua. Hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan, sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH-14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan. Berkunjung ke kota Madinah belum lengkap tanpa singgah ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Quba. Di belakang saya ini, Masya Allah. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak hanya itu pemirsa, beliau juga bahkan mendesain sendiri masjid ini dan meletakkan batu pertama di masjid ini. Dan dalam pembangunannya masjid ini beliau juga dibantu oleh malaikat Jibril untuk menentukan lokasi di mana kiblat berada. Masjid Quba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah. Masjid Quba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dengan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menampung jumlah jemaah dan peziarah yang kian membeludak. Para pengunjung datang untuk beribadah, berdoa, sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya setara dengan beribadah umroh. Tak heran di musim haji seperti ini jumlah pengunjung meningkat. Mereka berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.